Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Mei ya. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini kartunya udah kita shuffle ya, jadi tinggal baca aja. Sorry tadi sebenarnya udah di awal tadi udah aku buat tapi ininya mati gitu ya, jadi aku ulang tapi kartunya tetap gitu, nggak aku save lagi kartunya. Oke, kita langsung baca aja. Di sini kita punya Ace of Cup, Seven of Wands, Two of Pentacles, Queen of Wands, Three of Swords, dan Two of Wands. Di bottomnya kita punya The Chariot. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Nah, sekali lagi ya, karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik. Di sini yang aku lihat, kamu itu saat ini mungkin lagi sedang menjaga jarak dari pasangan kamu. Kamu mempertahankan sesuatu yang mungkin bisa prinsip gitu ya. Ada yang di sini mungkin kamu ngeblok pasangan kamu ya, atau kamu yang diblok, tapi bisa juga kamu yang ngeblok ya. Kamu itu sudah benar-benar sayang sama pasangan kamu, sangat cinta gitu. Ace of Cup ini benar-benar tulus gitu mencintai pasangan kamu. Tapi entah kenapa di sini aku ngerasa kamu jadi defensif gitu loh. Ya, mungkin ya itu ya, ada problem masalah gitu dengan pasangan kamu, sehingga kamu ini kayak menolak pasangan kamu. Kamu nggak mau gitu loh. Tapi dengan adanya Two of Pentacles, ini energi kamu nih kayak masih maju mundur gitu ya. Maksudnya maju mundur nih ya, kamu struggling gitu ya keadaan kamu. Di satu sisi kamu ini masih sayang, masih cinta, karena dengan adanya Ace of Cup ini seolah-olah tuh cuman pasangan kamu gitu ya yang kamu cintai, kayak nggak ada yang lain gitu. Tapi di satu sisi tuh kayak ada rasa kecewa yang kamu rasakan dari pasangan kamu, sehingga kamu tuh kayak berusaha menolak gitu loh ya, berusaha menolak pasangan kamu kayak seolah nggak mau lagi gitu loh. Makanya di sini energi kamu tuh kayak struggling, kayak juggling gitu loh ya, kamu bingung gitu loh. Kamu di suatu sisi nggak mau sama dia, tapi di suatu sisi masih cinta gitu loh ya, seperti itu gitu. Jadi kayak terombang-ambing oleh perasaan kamu sendiri gitu loh gitu ya. Dan pasangan kamu di sini yang aku lihat nih memang orangnya saat ini tuh lagi menunggu ya, menunggu. Kamu defensif, kamu mempertahankan dirimu, kamu seolah-olah nggak mau sama dia ya, dia diem aja di sini gitu. Dia kayak seolah-olah tuh ngeliatin kamu gitu loh ya, nunggu apa effort kamu gitu, atau kayak seolah-olah tuh ngeliatin kamu yang seperti itu gitu loh, apa struggling sendiri gitu ya, ataupun kayak marah sendiri. Nah istilahnya kayak gitu, dia kayak seolah-olah tuh nunggu gitu loh, kamu maunya kayak gimana. Nah istilahnya gitu, mungkin ini belum ada kata putus gitu loh ya, karena Chariot ini bisa juga kayak menjauh gitu ya, menjauh gitu, batasin diri di sini, kayak seolah nggak mau lagi gitu loh. Tapi nggak putus, belum ada kata putus gitu loh, karena di sini masih ada Two of Pentacles gitu. Ingin putus, ingin berpisah, ingin menolak gitu, tapi kayak nggak bisa gitu loh. Ada mungkin ini bisa menjadi konfirmasi buat kamu ya. Ada angel number 222 di sini ya. Kamu cari sendiri artinya apa ya, kamu bisa search di Googling ya, di Google gitu ya, angel number 222 gitu. Tapi bisa juga ini energi soulmate. Kemudian pasangan kamu ini juga kecewa sebenarnya ya, dia juga kecewa atas sikap kamu, atas tindakan kamu, atau mungkin dia juga ada kata-kata juga di sini yang mungkin kata-kata kamu yang nyakitin dia, bisa juga seperti itu gitu. Makanya saat ini tuh dia nggak mau berbuat apa-apa gitu loh, diam gitu. Kamunya mungkin kesel sehingga
tanpa kamu sadar kamu kayak nyalahin dia gitu, dan menggunakan kata-kata yang menyakiti dia gitu. Padahal mungkin bukan niat kamu ya, tapi karena ada sesuatu di sini yang bikin kamu kesel, ya bisa aja gitu. Makanya dia di sini juga patah hati, kecewa dengan sikap atau tindakan kamu atau dengan kata-kata kamu itu gitu. Makanya dia juga kayak diam gitu. Tapi dia menunggu loh di sini, menunggu effort kamu gitu ya, menunggu apa yang akan kamu lakukan gitu. Dia nggak kemana-mana sih yang aku lihat di sini, hanya dia menunggu gitu aja. Seperti itu. Dan mungkin di sini dia punya seseorang ya. Mungkin pasangan kamu ini punya seseorang, makanya kamu kayak ngebatasin diri gitu. Ya. Ada Queen of Wands. Mungkin dia lebih cantik, lebih menarik, atau dia nggak terlalu melekat, atau kehadiran dia ini di saat kamu berjauhan ini, di saat kamu lagi konflik ini, hadir seseorang ini, bisa juga seperti itu. Kalau kamu ya ada Chariot di sini soalnya ya, bisa ini kayak dia ini punya seseorang. Empress juga di sini ya, kayak berada di dalam dua pilihan gitu. Dia juga kayak dalam dilema juga gitu loh. Di sini dia mau pilih siapa, kamu atau dia gitu loh. Tapi hubungannya belum berakhir nih sama kamu. Coba kita lihat di sini. Tapi bisa juga memang kehadiran seseorang ini tuh setelah konflik dengan kamu, mungkin untuk obat sakit hati dia, bisa patah hati dia, untuk mungkin cerita atau apa kayak gitu loh ya. Let your friend help you. Hopeless di sini, kayak udah nggak yakin tuh. Ada trust ya, ada trust issue di sini. Ada ketidakpercayaan diri atau ada ketidakyakinan, tapi dia ingin rekonsiliasi sama kamu. Makanya di sini kamu juga kayaknya tuh energi kamu tuh kayak nggak bisa lepas gitu ya, kayak seolah-olah tuh masih ketarik terus gitu loh sama dia. Di sini Two of Wands, kayak masih saling tarik menarik gitu loh. Tapi dia kayak nggak ada keberanian ya untuk maju ke kamu, tuh kayak nggak ada keberanian gitu, kayak udah hopeless gitu. Butuh seseorang di sini ya, menjadi orang tengah sepertinya, menjadi orang tengah untuk memperbaiki konflik yang terjadi di sini, karena dia kayak nggak punya kepercayaan gitu loh, atau keyakinan gitu. Dia masih sangat tertarik ya, masih sangat passion di sini sebenarnya di dalam hubungan ini. Walaupun seperti yang bilang tadi, dia punya seseorang yang lain di sini, tapi kemungkinan orang ketiganya ini datang setelah kamu dan dia konflik ini, lama nggak komunikasi ini, gitu. Kamu batasin diri dari dia, gitu. Oke. Belum ada kepastian dari hubungan kamu ini, tapi dia ingin rekonsiliasi di sini, bertemu lagi sama kamu, mungkin untuk menyelesaikan masalah ini bisa, atau memang kembali sama kamu. Karena dia masih sangat tertarik sama kamu. Kayak seolah kamu tuh udah bisa naklukin hatinya dia gitu. Makanya di sini juga ada patah hati yang dia rasakan gitu, kecewa, sedih gitu. Ada gitu. Tapi mungkin dia nggak perlihatkan ya, kalau dia itu sebenarnya juga merasa sakit hati gitu loh. Ya, atas situasi ini gitu. Ya, perpisahan ini mungkin ada juga yang beda kota pula atau negara ya, LDRan di sini gitu. Ya, jadi kalaupun dia punya seseorang di sini, itu hanya untuk tempat dia, mungkin bisa dibilang kayak pelarian gitu loh. Untuk menyembuhkan sakit hati dia, patah hati dia, atau bahkan biar tidak dilihat dia ini lemah gitu, atau kayak biar orang mikir tuh, oh dia ternyata bisa tanpa kamu gitu, ataupun kamu ya yang mikir dia ternyata bisa tanpa kamu gitu loh ya. Untuk memenuhi egonya dia atau gengsinya dia gitu. Tapi dia ini masih nunggu kamu loh. Bila-bila kamu itu menghubungi dia atau kembali lagi sama dia gitu. Belum benar-benar bisa melepaskan kamu seorang ini. Makanya kamu struggling di sini. Di satu sisi kamu tuh udah nggak mau main move on gitu. Bahkan mungkin ada tawaran cinta baru nih di kamunya. Tapi kamu kayak seolah-olah belum bisa menerima gitu loh. Ya kayak masih membatasi diri gitu loh. Makanya kamu bingung gitu loh, antara seseorang yang baru ataupun yang lama ini gitu loh. Ya.
belum selesai ya gitu. Jadi kamu harus selesaikan dulu problem kamu dengan yang lama ini gitu. Kalaupun memang kamu udah nggak mau, ya putuslah dengan baik-baik gitu loh. Karena biasanya ada situasi dimana kalau seperti ini tuh putusnya itu nggak ada kata putus gitu loh, nggak putus baik-baik, mungkin kayak ya udah pergi tinggalin aja gitu loh. Saat ada konflik masalah itu langsung pergi gitu. Jadi kayak nggak ada, ibaratnya tuh kayak nggak ada konfirmasi aba-aba gitu, nggak lari aja gitu loh istilahnya ya, karena kesel gitu. Apalagi di sini kalau lagi sedang marah gitu ya, seperti itu. Inginnya dikejar tapi ternyata nggak dikejar gitu ya, seperti itu. Tapi dia masih nunggu kamu nih, juga masih sering stalking kamu, ngeliatin kamu dari kejauhan gitu, mungkin dari sosial medianya kamu. Tapi memang ada energi menunggu di sini, dianya tuh kayak nunggu gitu loh. Nggak ada keyakinan di sini untuk maju ke arah kamu. Keberanian itu kayak belum ada keyakinan, tapi ada keinginan ya, ada keinginan di sini, punya rencana, keinginan gitu. Tapi untuk gerak itu kayak masih terikat kakinya gitu loh, seperti itu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.